terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 1. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam dengan judul 10 keutamaan zikir istighfar taubatan nasuh. Apa 10 keutamaan zikir istighfar taubat nasuha itu? Yang pertama, siapa yang selalu berzikir istighfar taubatan nasuha ke hadapan Allah, maka Allah selalu melapangkan dadanya. Orang yang lapang dadanya sabar ketika ditimpa musibah. Orang yang lapang dadanya sabar dan sabar ketika dicaci maki orang. Segala bentuk-bentuk perilaku yang negatif yang ditujukan kepadanya. Orang yang lapang dadanya senang dalam bersedekah, senang membantu orang lain. Pendek kata, orang yang lapang dada, aspek perilaku sikapnya sehari-hari sangat membantu dan sangat menguntungkan orang lain. Yang kedua, keutamaan yang kedua, jika kita selalu istighfar dan berzikir taubatan nasuha ke hadapan Allah, akan nampak wajah kita bercahaya dan berseri ketika kita bertemu Allah di hari akhirat atau di hari kemudian nanti. Jadi bercahaya kita punya muka, berseri kita punya muka ketika kita bertemu langsung dengan Allah di hari kemudian atau di akhirat nanti. Bagi yang selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, orang yang selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha.
Orang yang selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha, Allah mencuci, menghilangkan noda hitam yang ada di hatinya. Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh itu menjadi baik. Apa segumpal daging itu? Tak lain dan tak buat adalah hati. Itulah sebabnya senada menyanyikan lagu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini hati. Jadi noda-noda hitam yang ada di hati akan dicuci oleh Allah jika kita selalu senang zikir dan istighfar taubatan nasuha. Yang keempat, keutamaan yang keempat, jika kita selalu berzikir dan istighfar taubatan nasuha kepada Allah SWT, Allah memudahkan rezeki kita. Perhati kami di lingkungan kita sehari-hari, orang yang selalu beristighfar, berzikir di masjid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, Allahu akbar. Ketika ada waktu sambil perjalanan ke Parepare, ke Palopo, Tanah Toraja, ke Mamuju, Pasangkayu, Toli-Toli, Gorontalo dan sebagainya, daripada tidak bisa tidur termenung, berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, Allahu akbar. Itu zikir. Lanjutkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau yang itu yang bisa diingat, ada juga istighfar taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'au wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Istighfar taubatan nasuha itu sambil ikhlas. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu sama bang, ada pengupasan terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin
pukul setengah 9 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Jika saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang 10 keutamaan zikir dan istighfar taubatan nasuha. Selain tadi istighfar taubatan nasuha, bisa juga istighfar doa taubat Nabi Adam. Ketika melanggar memakan buah hudi, Rabbana solamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga itu dibaca-baca. Dibaca terus. Bisa juga doa istighfar Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja diulang-ulang. Keutamaan berikutnya. Keutamaan yang kelima. Jika selalu istighfar, zikir istighfar taubat nasuha, yaitu zikir dan istighfar taubatan nasuha merupakan amalan yang penuh rahmat. Jadi kalau orang yang selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha dalam kehidupannya sehari-hari, itu selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya bencana musibah. Berarti kalau begitu Pak Ustaz, ada apa di negeri kita ini banyak sekali musibah? Tanya saya Bayi Migade, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga terhadap dosa-dosa. Nah, itu penyebabnya. Bangga terhadap dosa, korupsi merajalela, maksiat di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya lagi, keutamaan yang keenam. Jika selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan dan kejayaan dunia dan akhirat. Doa itu memang adalah senjata bagi orang mukmin. Orang beriman itu doa, senjata utamanya adalah doa. Jadi doa itu senjata utama bagi orang mukmin, orang-orang beriman. Diberikan kekuatan, diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha. Berikutnya lagi, orang yang selalu, keutamaan berikutnya, orang yang selalu zikir dan istighfar taubatan nasuha, apalagi kalau bisa dilaksanakan, diamalkan setiap hari, itu Allah akan membuka pintu taubat. Pintu taubat. Allah akan mengampuni segala dosa kita. Terbuka itu pintu taubat. Apalagi disertai dengan salat 2 rakaat, salat taubat. Tapi yang menjadi persoalan perlu diingat, dosa kepada Allah itu mudah dimaafkan oleh Allah. Juga dengan misalnya dengan sholat tobat 2 rakaat. Tapi dosa terhadap sesama manusia itu yang berat. Harus minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Itu bahayanya jadi pemimpin, jadi berat itu. Makanya di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, kalau orang terpilih pemimpin menangis. Beda kita di Indonesia, belum dilantik sudah syukuran karena gembira sekali jadi pemimpin. Bahaya Pak. Kalau kita berdosa kepada semua rakyat harus kita minta maaf secara individual kepada setiap rakyat kita di mana kita berdosa. Jadi berat itu jadi pemimpin. Yang mudah itu jadi pejabat. Apalagi keuntungan jika kita selalu istighfar dan zikir taubatan nasuha.
yaitu Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Termasuk tadi pintu tobat akan terbuka. Berikutnya juga adalah Allah mudah mengabulkan doa kita. Jika kita selalu berzikir dan istighfar tiap hari, jika ada waktu, Allah mudah mengabulkan doa kita. Dan memang di surah Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman, uda'uni astajib lakum. Berdoalah dan pasti kukabulkan. Tapi harus tahu kapan waktu berdoa mudah dijabah doa kita oleh Allah. Jadi butuh ilmu agama. Jadi tidak cukup hidup ini hanya dengan ilmu pengetahuan umum, IPA, IPS, matematika, fisika, kimia, agronomi, hukum, politik, sosial, ekonomi. Tidak cukup itu. Untuk bahagia di dunia akhirat butuh pengetahuan agama. Jadi kapan itu Pak Ustaz waktu-waktu muda diijabah diterima doa? Ketika hujan gerimis. Antara iqamah dan azan. Kalau berada di masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, itu di Raudah, tempat-tempat mudah dijabah doa. Kalau di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah di Hijri Ismail dan sekitar-sekitar Ka'bah itu. Kapan lagi waktu mudah dijabah doa Pak Ustaz? Jam 5 sore, kurang lebih jam 5 sore, 1 jam menjelang maghrib, waktu hari Jumat. Mudah juga dijabah doa waktu itu. Tadi hujan gerimis antara azan dan iqamah dan jam 5 sore waktu Jumat. Banyak berdoa. Selanjutnya, apalagi keutamaan kita jika kita selalu punya perilaku zikir dan istighfar tiap hari, yaitu Allah memudahkan pintu rezeki, termasuk urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Allah memudahkan pintu rezeki. Perhatikan kami, saudara-saudara kita yang senang berzikir dan berdoa serta istighfar taubat dan nasuha, apalagi senang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam membantu dalam bentuk membangun masjid. Itu semakin karirnya melonjak. Kita bersyukur dan berterima kasih salah putra daerah Sulawesi Selatan dari Bone yang mengikuti jejak guru kita, orang tua kita, almarhum Jenderal Yusuf, membangun masjid yang cukup megah di Panaikang. Kalau Jenderal Yusuf sebagai perintis dan pendiri adalah Al-Markas Asli Islami Jenderal Yusuf. Itu dijamin memang dalam hadisnya, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Apalagi keutamaan orang yang senang berzikir dan istighfar, taubatan nasuha ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah akan membebaskan mereka. Maksudnya ini mereka ini orang-orang yang selalu senang istighfar dan zikir taubatan nasuha. Allah akan membebaskan dari siksaan neraka. Dan membebaskan dari musibah. Perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang selalu dekat agama, rata-rata hidupnya tenang. Ketimbang dengan yang dekat mengejar harta, mengejar pangkat jabatan, mengejar status sosial, dengan menghalalkan segala macam cara. Jadi tadi itu Allah membebaskan kita dari sisa neraka dan musibah. Ini yang kita perlu sangat rindukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menghindarkan kita dari siksaan kubur. Luar biasa itu Pak, siksaan kubur. Jadi kalau orang sudah meninggal itu 3 yang mengantar. Hartanya, keluarganya. 1 yang tinggal, amalnya ketika hidup di dunia. Hartanya, mobil Alphardnya. Nggak tahu, saya lupa merek mobil termurah, termahal di dunia. Mobil Alphard ikut, ambulan ikut, istri anak ikut, keluarga ikut. Tapi yang satu yang tinggal itu dalam kubur ada amalannya, Pak. Makanya banyak-banyak istighfar dan zikir taubatan nasuha. Karena kita tidak tahu namanya ajal, Pak. Kita melihat banyaknya kasus hanya cuma naik sepeda pagi-pagi tiba-tiba serangan jantung. Ajal, kita tidak tahu, tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Oleh karena itu banyak zikir dan beristighfar kapan saja, di mana saja. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Apalagi keutamaan istighfar dan tobat. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Banyak beristighfar, apalagi kalau bisa selalu melafazkan doa istighfar Nabi Adam yang Allah abadikan di surah Al-Anbiya. Doa istighfar Nabi Yunus Allah abadikan di surah Al-Anbiya. Kenapa disebut surah Al-Anbiya? Artinya surat para nabi. Kesalahan, kehilafan yang dibuat Adam itu diabadikan di surah Al-Anbiya. Doanya Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tadi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 10 keutamaan berzikir dan beristighfar taubatan nasuha yang Allah janjikan kepada kita. Yang kesimpulannya tadi, yang pertama tadi adalah Allah melapangkan dada kita. Berikutnya Allah membuka pintu rezeki. Berikutnya Allah menyuci noda hitam yang ada dalam hati kita. Sama sejarah riwayat ketika Rasulullah mau Isra dan Mi'raj.
Sebelumnya itu Jibril membawa Rasulullah ke pinggir Sam-Sam, lalu dia belah dada Rasulullah, cuci hatinya, lalu dia jahit kembali, lalu distempel kenabian. Kenapa bukan paru-paru Rasulullah dicuci? Kenapa bukan ginjalnya? Kenapa bukan pankreasnya? Karena itu tadi Rasulullah berkata, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, yaitu hati. Apalagi kesimpulannya, keutamaan orang yang senang atau selalu berzikir dan istighfar, taubatan setiap hari. Allah menjauhkan dari siksaan kubur, siksaan neraka dan musibah. Musibah baik musibah skala kecil, skala besar dan sebagainya. Berikutnya lagi, dengan zikir dan istighfar setiap hari mengingat Allah, itu suatu amalan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Kalau kita sudah dapat kasih sayang dari Allah, subhanallah, kehidupan dunia dan akhirat aman. Berikutnya lagi, di hari akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah, wajah kita penuh dengan cahaya. Wajah kita berseri penuh dengan cahaya sebagai tanda gembira berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu berzikir. Berzikir itu maksudnya mengingat Allah. Istighfar maksudnya minta ampun. Taubatan nasuha. Nah, perlu saya tambahkan kepada pemirsa, apa yang dimaksud taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu menyesal atas perbuatan, lalu berjanji tidak akan mengulangi dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar minta maaf, tapi menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu, dosa itu, dan minta ampun kepada Allah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Apalagi keutamanya, yaitu Allah memberikan sumber kekuatan dan kejayaan. Orang yang selalu berdoa itu memang, karena senjata orang mukmin adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Jadi kesimpulannya, selama kita masih bernapas, jangan lupa kita selalu istighfar dan berzikir taubatan nasuha, demi untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para pemirsa sekalian, dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.